Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang penting dibahas dalam ilmu tajwid, yakni tentang pembahasan mad. Pada dasarnya mad itu terbagi dua, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli dengan tanda-tandanya khusus, kemudian ada juga mad far'i dengan pembahagian-pembahagiannya yang terkhusus. Di antara pembahagian mad far'i ada yang disebut dengan mad silah. Dalam video ini kita akan membahas tentang mad silah bersama saya, Tengku Azhari. Baik. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui dalam mad silah ini adalah definisinya dulu. Apa, bagaimana yang disebut dengan mad silah. Baik. Mad silah adalah bacaan panjang yang terjadi pada huruf H yang terletak di akhir sebuah kalimat dan merupakan dhamir ataupun kata ganti. Nah, ini definisi dari mad silah. Bacaan panjang yang terjadi pada huruf H. Pada huruf H yang huruf H ini terletak di akhir sebuah kalimat. Artinya huruf H ini merupakan dhamir. Dhamir ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Artinya huruf H dalam Al-Quran yang fungsinya sebagai dhamir ataupun kata ganti, itulah H yang terletak di akhir kalimat, bukan di tengah ataupun di awal, di akhir. Nah, sehingga mad silah tidak terjadi pada kalimat wajhu rabbika. Wajhu rabbika. Mengapa tidak terjadi mad silah pada kalimat wajhu? Perhatikan pada huruf H yang berwarna merah. Nah, karena sebagaimana pada definisinya, mad silah adalah bacaan panjang yang terjadi pada huruf H yang terletak di akhir sebuah kalimat dan merupakan dhamir. Wajhu, huruf H ini memang terletak di akhir kalimat, akan tetapi dia bukan kata ganti, tapi dia merupakan bahagian dari kalimat wajhu, yang kalau secara bahasa kita artikan sebagai wajah, seperti itu. Nah, maka itu bukan H dhamir, karena dia H kalimat, bukan H dhamir, bukan H yang terasing dari kalimat wajhu. Adapun cara termudah untuk mengetahui apakah huruf H itu adalah dhamir atau bukan adalah dengan melihat artinya. Maka bagi pemula khususnya, berbeda untuk yang sudah expert. Kalau sudah paham bahasa Arab, untuk mengetahui mad silah ini mudah. Akan tetapi bagi para pelajar yang pemula, maka cara termudah untuk mengetahui apakah H yang terletak di akhir kalimat itu adalah H dhamir atau bukan adalah dengan melihat artinya. Maka gunakanlah Al-Quran terjemah untuk melihat huruf H di akhir kalimat itu apakah dia dhamir ataupun bukan. Maka H dhamir itu adalah huruf H yang kalau kita lihat artinya dia bermakna nya, Tuhannya, nabinya, rasulnya, kitabnya. Nah, kalimat yang berartinya inilah yang disebut dengan H dhamir ataupun kata ganti. Nah, jadi itu pada H yang seperti itulah yang berpotensi terjadi mad silah, pada huruf H di akhir kalimat yang artinya nya. Nah, pada H itulah yang berpotensi terjadi mad silah. Kenapa kita katakan berpotensi? Karena belum tentu huruf H yang sudah jadi dhamir itu terjadi mad silah. Belum tentu terjadi mad silah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadi mad silah. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya, pembahagian mad silah dan contohnya. Nah, mad silah terbagi dua, yaitu yang pertama mad silah qasirah. Mad silah itu baru dikatakan qasirah ataupun dia termasuk dalam mad silah qasirah jika setelah H dhamir tidak terdapat hamzah. Nah, ini harus dicatat baik-baik. Mad silah qasirah jika setelah H dhamir tidak terdapat hamzah. Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat. Kita lihat contohnya. Li rabbihi lakanud. Nah, contohnya li rabbihi, perhatikan pada huruf H yang
ditandai dengan warna merah. Nah, di sini terjadi mad silah qasirah. Kenapa? Karena setelah ha dhamir huruf lam bukan hamzah. Fa ummuhu hawiyah juga seperti itu. Fa ummuhu hawiyah, maka di sini juga terjadi mad silah qasirah karena di depan ha dhamir adalah huruf ha bukan huruf hamzah. Innahu kana tawwaba. Innahu kana. Innahu, pada hu ini juga terjadi mad silah qasirah karena di depannya adalah huruf kaf bukan huruf hamzah. Ini yang pertama. Yang kedua, mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah terjadi jika setelah ha dhamir terdapat huruf hamzah panjangnya 2,5 alif atau 5 harkat. Kita lihat contohnya. Min dunihi alihah. Nah, min dunihi, perhatikan huruf ha yang bergaris merah, yang berwarna merah. Ini terjadi mad silah tawilah. Kenapa? Karena di depannya terdapat huruf hamzah. Maluhu idza, hu mad silah tawilah. Kenapa? Karena di depannya ada hamzah. Malahu akhladah, juga mad silah tawilah. Kenapa? Karena setelah ha dhamir adalah terdapat hamzah. Kita lanjut. Syarat terjadi mad silah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tidak setiap ha dhamir terjadi mad silah. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat terjadi mad silah adalah sebelum dan setelah ha dhamir harus huruf hidup. Nah, sebelum dan setelah ha dhamir mesti huruf hidup. Sehingga pada contoh berikut ini tidak terjadi mad silah. Nah, pada contoh fayu'adzibuhullah, nah di sini tidak terjadi mad silah karena setelah ha dhamir adalah huruf mati. Nah, alif lam pada kalimat Allah ini adalah huruf mati. Maka fayu'adzibuhu ini tidak dibaca panjang. Sehingga bacaannya fayu'adzibuhullah langsung, bukan fayu'adzibuhullah. Yang kedua, ar-ra'ahu istaghna. Pada kalimat ar-ra'ahu istaghna, di sini juga terdapat dua huruf mati. Sebelum ha huruf mati, setelah ha juga huruf mati. Nah, sebelum ha ini huruf mati, mengapa? Karena baris tegak ini merupakan pengganti dari alif mati setelah alif. Innahul haq, di sini juga tidak terjadi mad silah karena setelah ha terdapat alif lam yang dia merupakan huruf mati. Fihi. Nah, di sini sebelum ha adalah huruf mati, maka tidak terjadi mad silah juga. Minhu, sebelum ha huruf mati juga, maka tidak terjadi mad silah. Ini yang pertama. Yang kedua, ha dhamir tersebut harus berbaris kasrah atau baris di bawah, atau harus berbaris dhammah, baris di hadapan. Sehingga pada ha dhamir yang berbaris fathah tidak terjadi mad silah. Contohnya laha ma kasabat. Pada contoh laha di sini tidak terjadi mad silah. Kenapa? Karena yang pertama ha ini berbaris fathah. Karena disyaratkan ha dhamir itu harus berbaris kasrah ataupun berbaris dhammah. Nah, baik. Nah, itulah sekilas pembahasan tentang mad silah, pembahagian dan contoh-contohnya serta syarat-syaratnya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait mad silah, boleh silahkan langsung tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa menjadi manfaat dan manfaatnya luas bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.